muthabiq lil waqi, maka orangnya juga disebut dengan qail shadiq. Qail kadhib. Nah, jadi bisa menjadi sifat bagi khobarnya atau qail dzalikal khobar. Nah, ini maksud dari mahtamal sidqa wal kadhib. Kemudian dikatakan lidzatihi. Lidzatihi sendiri artinya maksudnya adalah bahwa kita dalam menentukan ihtamal sidqa wal kadhibnya tanpa melihat bidunin nazar ila al-waqi atau al-qail, tanpa melihat waqi maupun qailnya. Artinya apa? Artinya kita nanti akan menemukan bahwa ada murakkabun la yahtamilu illa as-sidq, sama murakkabun la yahtamilu illa al-kadhib. Murakkab la yahtamilu illa as-sidq misalnya adalah khabarullah wa rasulihi. Kemudian kenapa khabarullah wa rasulihi termasuk dalam murakkab yang la yahtamilu as-sidq wal kadhib? Itu nanti pembahasannya di dalam ilmu akidah. Nanti ujungnya sampai kepada Allah tidak mungkin kadzib, sebagaimana rasulnya tidak mungkin kadzib. Dan itu menggunakan dalil akli. Tidak mungkin keduanya atau salah satunya kadzib. Yang menjadikan kita mengatakan bahwa semua yang dikatakan, pernyataan yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah semuanya adalah sesuatu yang shadiq. Sehingga padahal dia murakkab. Misalnya Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khams. Bunyal Islam ala khams. Dia murakkab atau tidak? Murakkab. Ihtamal sidqa wal kadhib atau tidak? La yahtamilu illa sidq. Kenapa la yahtamilu illa sidq? Bidalilin aqli. Dengan dalil-dalil yang diisbatkan di dalam ilmu akidah yang mengatakan bahwa Rasul, yang hasilnya mengatakan bahwa Rasulullah tidak mungkin kadzib fi aqwalihi aslan, tidak mungkin kadzib. Gitu ya. Berarti semua perkataan Rasul yang berupa murakkab itu, berupa murakkab yang khabari itu tidak mungkin kecuali la yahtamilu illa as-sidq faqat. Tapi di sini ketika kita melihat apa? Ketika kita melihat qailnya, ketika kita melihat qailnya, maka yang disampaikan bunyal Islamu ala khamsin itu la yahtamilu illa sidq. Berbeda ketika yang mengatakan adalah orang biasa. Ketika mengatakan bunyal bait, misalnya boleh bunya baitus syariah ala khamsah misalnya. Yang mengatakan siapa? Mengatakan orang luar rumah syariah misalnya, orang rumah syariah. Bunya baitus syariah ala khams. Dikatakan gitu. Maka kita akan bertanya, benar enggak? Dia siapa? Dia siapa? Katanya pondasinya rumah syariah itu ada 5. Oh, dia siapa yang mengatakan? Sehingga kita akan tidak langsung menerima bahwa perkataan itu benar atau tidak. Atau perkataan kita semuanya, apa yang saya katakan ini itu yahtamilu sidqa wal kadhib. Kalian bisa bisa merasakan mungkin saya salah, mungkin saya benar. Ini kan yahtamilu sidqa wal kadhib, gitu ya. Berbeda ketika kita melihat siapa yang mengucapkannya langsung. Kalau sudah menggunakan dalil akli bahwa Allah itu tidak mungkin kadzib fi qaulihi, Rasul juga tidak mungkin kadzib fi qaulihi, maka kita akan menjazm bahwa semua murakkab yang diungkapkan oleh salah satu dari keduanya, yang mana Rasul juga langsung dari Allah juga, tapi kita tafsil dari keduanya untuk mengungkapkan khabar Allah maksudnya adalah apa yang dalam Al-Qur'an, khabar Rasul maksudnya adalah apa yang dalam ahadits beliau. Tapi semuanya sama-sama dari Allah. Nah, kapan kita mengatakan sebuah khabar bunyal Islam ala khamsin itu dikatakan la yahtamilu illa sidq? Ketika kita melihat bahwa yang mengatakan adalah Rasulullah. Kalau yang mengatakan adalah bukan Rasulullah, yang tidak maksum qaulnya, maka kita akan mengatakan mungkin benar, mungkin salah. Sebagaimana yang murakkab la yahtamilu illa al-kadzib. Nah, misalnya adalah Musailam al-Kadzdzab atau misalnya ini adalah benda yang akan kekal selama-lamanya. Ini adalah benda yang akan kekal selama-lamanya.
yahtamilu sidq wal kadhib? La yahtamilu illa al-kadhib. La yahtamilu illa al-kadhib. Perkataan ini tadi itu la yahtamilu illa al-kadhib. Misalnya apa tadi? Misalnya tadi itu dihafalkan, jangan dihafalkan. Cari contoh-contoh yang lainnya. Dihafalkan. Contohnya ini, gitu. Ini adalah benda yang akan kekal selama-lamanya. Nah, itu tidak mungkin. Akal mengatakan bahwa tidak mungkin. Artinya apa? Dan secara wakil kita akan melihat akal kemudian berhubungan pada wakilnya. Secara wakil tidak mungkin. Ini tidak mungkin akan kekal selama-lamanya. Mau dibuktikan, dibakar, hangus. Gitu ya. Berarti apa? Secara wakil la yahtamilu illa al-kadhib. Akan tetapi dalam dua kasus tadi itu yang pertama kita melihat qailnya dan yang kedua kita melihat wakilnya. Itu. Kita bisa membalik contohnya juga sama. Kita bisa membalik ini. Baik yang murakkab la yahtamilu illa sidq itu juga kita melihat siapa qailnya, kita melihat siapa bagaimana wakilnya. Di sini juga ya siapa qailnya, bagaimana wakilnya. Pokoknya berarti aksamnya menjadi 4. Yang mana 4 aksam ini kita katakan semuanya adalah khobar. Semuanya adalah khobar. Misalnya khobarullah dikatakan la ilaha illahu di dalam Al-Quran. La ilaha illahu. Itu dikatakan khobar atau bukan? Dikatakan tetap khobar. Padahal la yahtamilu illa sidq. Kemudian Rasulullah mengatakan bunyal Islam ala khams. Dikatakan khobar. Padahal la yahtamilu illa sidq. Musailamah al-Kadzdzab mengatakan saya adalah nabi. Padahal la yahtamilu illa al-kadhib dan dia tetap dinamakan khobar. Kemudian ini akan kekal selama-lamanya juga dinamakan khobar. Padahal la yahtamilu illa al-kadhib. Gitu ya. Nah, kenapa padahal la yahtamilu illa al-kadhib, padahal la yahtamilu illa sidq? Kenapa tetap 4 macam itu dinamakan khobar? 4 contoh tadi dinamakan khobar dikarenakan kita melihat waqi atau qail. Khobar itu adalah mahtamala sidqa wal kadhib li dzatihi, li dzatil khobar, tanpa kita melihat waqi atau tidaknya. Ketika dikatakan, ketika ada ungkapan bahwa spidol ini akan kekal selama-lamanya gitu. Tanpa melihat waqi'nya bagaimana, tanpa melihat siapa yang mengatakan, karena ada nisbah, maka akal kita akan mengatakan nisbah ini mungkin benar, mungkin tidak. Nisbah ini mungkin benar atau tidak, penghukuman ini mungkin benar atau tidak. Gitu ya. Ini tidak akan habis ketika saya tumpahkan. Tidak akan habis ketika saya tumpahkan. Jangan senyum gitu. Sayang saat katanya. Iya sayang. Kalau kita melihat wakilnya, maka kita akan mengatakan bahwa tadi itulah yahtamilu illa al-kadhib, karena pasti akan habis. Gitu. Akan tapi kita tanpa melihat pada wakilnya bisa dipertanyakan gitu. Berarti kita hanya mengatakan bisa ungkapan tersebut atau nisbah tersebut bisa dipertanyakan benar atau tidaknya. Maka saat itu dia dinamakan dengan khobar. Itulah hakikat yang membedakan antara khobar dengan insya. Karena insya sama sekali tidak bisa ditanyakan benar atau tidaknya. Hayat minum. Itu tidak bisa dikatakan benar atau tidaknya. Hampir ke depan. Hampir ke depan. Wahyu mau. Wahyu mau. Nah, perlu diketahui gitu ya. Ini tanbih muhim jiddan bahwa la yushtaratu fil mithal as-sihhah. Tidak disyaratkan di dalam misal kebenaran. Misalnya saya memisalkan minum itu bukan berarti jujur beneran gitu ya. Itu lidati biduni nazar. Nah, biduni nazar ila waqi' awal qail.